Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang terjepit di antara hutan jati dan perbukitan kapur, hiduplah Hadi, 28 tahun. Hidupnya adalah cerminan dari kegagalan yang bertumpuk. Rumahnya hanya berupa gubuk bambu yang sudah miring, dengan atap rumbia yang bocor setiap kali hujan turun. Hadi adalah seorang buruh serabutan yang lebih sering menganggur daripada bekerja. Di dalam kepalanya, kemiskinan bukan lagi sekedar keadaan, melainkan hinaan yang ia telan setiap hari saat melihat orang-orang kota melintas dengan mobil mewah di jalan raya provinsi dekat desanya. "Sampai kapan kita begini, Bu?" tanya Hadi suatu sore, sambil menatap ibunya, Mak Sumi, 65 tahun, yang sedang batuk darah di atas balai-balai bambu. Mak Sumi sudah sakit-sakitan selama setahun terakhir, tapi mereka tidak punya uang bahkan untuk membeli obat di puskesmas, apalagi membawanya ke rumah sakit besar. Mak Sumi hanya menatap anak tunggalnya itu dengan mata yang kusam. "Sabar, Di. Rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan cari jalan yang aneh-aneh," bisik ibunya, seolah bisa membaca pikiran gelap yang mulai tumbuh di otak Hadi. Hadi tidak menjawab. Dia keluar rumah dan berjalan menuju pasar. Di sana, dia melihat rentenir desa sedang menagih hutang dengan kasar kepada seorang pedagang kecil. Perasaan tidak berdaya itu membakar dadanya. Dia ingin punya kuasa. Dia ingin punya kekuatan di mana tidak ada satupun parang atau peluru yang bisa menembus kulitnya, sehingga dia bisa mengambil apapun yang dia mau tanpa rasa takut. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Hadi mendengar kabar bahwa seorang dukun sakti bernama Kiraga baru saja turun dari gunung dan menetap di gubuk tua di pinggir hutan. Kabarnya, Kiraga bisa memberikan apa saja, asal sang peminta siap membayar harganya. Hadi nekat menembus hutan jati yang gelap di tengah malam untuk menemui Kiraga. Gubuk dukun itu berbau amis, campuran antara kemenyan, darah ayam, dan sesuatu yang busuk seperti daging lama. Kiraga, seorang pria tua dengan mata yang hanya tersisa satu, duduk bersila di depan sebuah tungku kecil. Tanpa menoleh, dia menyapa Hadi. "Kamu datang mencari perlindungan kulit atau kelimpahan harta?" Suara Kiraga berat, bergetar seperti suara dari dalam kubur. Hadi bersimpuh. "Keduanya, Ki. Saya ingin kuat, saya ingin kebal, saya tidak mau lagi diinjak-injak orang." Kiraga tertawa terkekeh. Suara tawanya membuat bulu kuduk Hadi berdiri. "Ilmu raga sukma yang paling tinggi butuh ikatan yang kuat. Kamu harus punya pakaian dari dunia lain agar kulitmu tidak lagi bisa dilukai oleh benda dunia." Kiraga menjelaskan bahwa ilmu kebal yang paling murni hanya bisa didapat melalui perantara kain kafan orang terdekat yang meninggal di malam keramat. "Kain kafan siapa, Ki?" tanya Hadi gemetar. Kiraga menatap Hadi dengan mata satu-satunya yang merah. "Kain kafan dari rahim yang melahirkanmu. Ibumu sudah diambang maut, bukan? Itu adalah kesempatanmu. Jika dia meninggal di malam Selasa Kliwon nanti, kamu harus mengambil tali pocongnya. Tapi ingat, bukan dipotong dengan pisau, melainkan dilepaskan dengan gigitan gigimu sendiri langsung dari leher jenazahnya." Hadi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Membayangkan ibunya meninggal saja sudah berat, apalagi membayangkan harus menggali kuburannya dan menggigit tali pocongnya. Namun bayangan tumpukan uang dan kekuatan besar menutup mata hatinya. 3 hari setelah pertemuan dengan Kiraga, kondisi Mak Sumi menurun drastis. Yang mengerikan, hari itu bertepatan dengan malam Selasa Kliwon. Hadi duduk di samping ibunya, tapi bukannya membacakan doa, dia justru terus melirik jam dinding tua yang berdetak lambat. Ada pertarungan batin yang hebat di dalam dirinya.
Namun setiap kali dia melihat kemelaratan di sekelilingnya, rasa kasihan pada ibunya berganti menjadi ketidaksabaran. Minum, dia haus. Rintih Maksumi. Suaranya nyaris hilang. Hadi memberikan air, tapi tangannya gemetar. Dia melihat wajah ibunya yang sudah sangat tirus, kulitnya menempel pada tulang. Dalam hatinya, Hadi membatin, "Maafkan aku, Bu. Kematianmu tidak akan sia-sia. Kamu akan memberiku kekuatan untuk merubah nasib kita." Hadi seolah-olah sudah menganggap ibunya sebagai barang yang akan memberikan khasiat, bukan lagi orang tua yang membesarkannya. Pukul 11 malam, batuk Maksumi berhenti. Napasnya tersengal satu-satu, lalu sebuah tarikan napas panjang menjadi yang terakhir. Maksumi meninggal dunia tepat di malam Selasa Kliwon, sesuai dengan ramalan Kiraga. Hadi tidak menangis. Dia hanya berdiri, menutup mata ibunya, lalu keluar rumah untuk memanggil tetangga. Di tengah kerumunan orang yang melayat, Hadi tampak tenang, namun di dalam kepalanya, dia sedang merencanakan cara tercepat untuk memakamkan ibunya sore besok, agar saat malam tiba, tanah kuburannya masih cukup empuk untuk digali kembali. Proses pemakaman Maksumi dilakukan dengan cepat. Hadi bersikeras agar ibunya segera dikuburkan sebelum asar. Tetangga menganggap itu adalah bentuk bakti agar jenazah tidak terlalu lama tertahan, padahal itu adalah strategi Hadi. Selama prosesi memandikan jenazah hingga mengkafani, mata Hadi tidak lepas dari tali pocong yang diikatkan di atas kepala ibunya. Dia menghafal letaknya, menghafal simpulnya. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat di pemakaman desa yang sepi, Hadi ikut turun ke bawah. Dia membantu memposisikan jenazah ibunya menghadap kiblat. Saat tangannya menyentuh kain kafan yang dingin itu, dia merasakan desiran aneh seperti ada arus listrik statis yang merambat ke kulitnya. Orang-orang di atas mulai melemparkan tanah. Bluk, bluk. Suara tanah menghantam papan kayu penutup jenazah terdengar seperti detak jantung bumi bagi Hadi. Setelah pemakaman usai, Hadi tidak langsung pulang. Dia berdiri di depan nisan kayu yang masih baru, mencium bau tanah basah dan bunga kamboja yang layu. Dia menunggu hingga matahari tenggelam sempurnanya, dan desa menjadi sunyi. Dia sudah menyiapkan cangkul yang disembunyikan di balik semak-semak. Pikirannya sudah bulat. Malam ini, dia tidak akan tidur di kasur, melainkan akan berada di dalam lubang gelap bersama wanita yang paling mencintainya, hanya untuk mencuri ikatannya demi sebuah ambisi buta. Tengah malam tiba. Pemakaman desa diselimuti kabut tipis. Hadi mulai mengayunkan cangkulnya. Srek, srek. Setiap hantaman cangkul ke tanah terasa seperti menusuk jantungnya sendiri. Tapi dia terus melanjutkannya. Peluh bercucuran, napasnya tersengal. Setelah 1 jam menggali, ujung cangkulnya membentur papan kayu. Hatinya melonjak. Dia membuang cangkulnya dan mulai menggali dengan tangan kosong hingga papan kayu itu terlihat sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat papan tersebut. Bau busuk yang khas bau tanah dan pengap menyeruak keluar. Di sana, ibunya terbaring diam dalam balutan kain putih yang mulai kotor terkena rembesan tanah. Hadi turun ke dalam lubang sempit itu. Dia berlutut di samping kepala ibunya. Sesuai instruksi Kiraga, dia tidak boleh menggunakan tangan. Dia mendekatkan wajahnya ke leher jenazah ibunya. Bau anyir dan dingin mulai menyengat indera penciumannya. Hadi memejamkan mata, membuka mulutnya, dan mulai menggigit tali pocong di bagian leher tersebut. Saat giginya menyentuh kain kafan yang keras dan dingin, dia mendengar suara bisikan lirih di telinganya. "Tega kamu, Di." Hadi tersentak, tapi dia mengira itu hanya angin. Dia menggigit lebih keras, menarik kain itu dengan giginya hingga simpulnya terlepas. Tepat saat tali itu copot dan masuk ke dalam mulutnya, mata jenazah ibunya yang tadinya tertutup, tiba-tiba terbuka sedikit, menatap lurus ke arah mata Hadi. Hadi menjerit dalam diam, namun tali pocong itu sudah ada di genggamannya. Dia telah berhasil, namun dia tidak tahu bahwa saat tali itu lepas, sesuatu yang lain dari tubuh ibunya ikut terlepas dan menempel pada punggungnya. Hadi berlari pulang menembus kegelapan hutan dengan napas yang sisa satu-satu. Di dalam genggamannya, tali pocong ibunya yang masih lembab dan berbau tanah terasa panas, seolah-olah benda itu memiliki detak jantung sendiri. Sesampainya di rumah,
Dia segera mengunci semua pintu dan jendela. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, dia mengikuti instruksi terakhir Kiraga untuk ritual penyatuan. Tali itu tidak boleh disimpan, melainkan harus dililitkan di pinggangnya, langsung menyentuh kulit dan tidak boleh dilepas selama 40 hari. Saat kain kafan itu melilit pinggangnya, Hadi merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Kulitnya memerah, melepuh, dan mengeluarkan aroma seperti daging panggang. Dia mengerang kesakitan, berguling-guling di lantai tanah rumahnya, namun di tengah rasa sakit itu, dia merasakan sebuah kekuatan baru merayap masuk ke tulang belulangnya. Otot-ototnya terasa mengeras seperti baja, dan rasa lelahnya hilang seketika. "Kuat, aku kuat," gumamnya dengan mata yang mulai memerah. Dia mengambil sebuah pisau dapur yang karatan di atas meja. Dengan tangan gemetar tapi penuh rasa penasaran, dia menggoreskan pisau itu ke lengannya. Sering, pisau itu membal, seolah-olah baru saja menghantam ban karet yang keras. Tidak ada darah, tidak ada luka, bahkan tidak ada bekas goresan sedikit pun. Hadi tertawa histeris. Kesedihan atas kematian ibunya terkubur sepenuhnya oleh euforia kekuatan iblis yang kini ia miliki. Dia tidak lagi merasa sebagai Hadi yang lemah. Dia merasa seperti Tuhan di gubuknya sendiri. Keesokan harinya, Hadi bangun dengan perasaan segar. Namun ada sesuatu yang mengganggunya. Bau tanah basah dan bunga kamboja yang layu menyengat hidungnya. Dia mengira bau itu berasal dari bajunya yang kotor bekas menggali makam semalam. Dia segera mandi di sumur belakang rumah, menggosok tubuhnya dengan sabun hingga kulitnya perih. Namun, setelah mandi, bau itu tidak hilang. Malahan, bau busuk itu seolah-olah keluar dari pori-pori kulitnya sendiri. "Kenapa bau ini nggak hilang-hilang?" gerutunya kesal. Dia mencoba memakai minyak wangi murah yang ia beli di pasar. Tapi aroma wangi itu justru berubah menjadi busuk saat bersentuhan dengan kulitnya. Bau itu sangat spesifik, bau pengap liang lahat. Bukan hanya bau, Hadi juga menyadari bahwa setiap tempat yang ia duduki akan meninggalkan noda tanah hitam yang sulit dibersihkan. Di pasar, orang-orang mulai menjauh saat dia lewat. Mereka menutup hidung dan berbisik-bisik. "Bau apa ini? Seperti ada bangkai tikus yang lewat," ucap seorang pedagang. Hadi hanya menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat nyali para pedagang itu ciut. Dia tidak peduli dengan bau itu, selama dia tahu bahwa di balik baju kumalnya ada perisai gaib yang melindunginya dari maut. Namun, setiap kali dia diam dalam kesunyian, dia mulai mendengar suara gesekan kain di lantai. Serak, serak. Suara yang sangat mirip dengan suara jenazah yang sedang melompat atau merangkak. Malam Jumat Kliwon pertama setelah kematian ibunya menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Hadi. Saat itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar menciptakan kilatan cahaya yang masuk ke celah-celah dinding bambu. Hadi sedang duduk di balai-balai sambil mengasah parang, bersiap untuk melakukan aksi pertamanya sebagai perampok di desa tetangga. Tiba-tiba, lampu minyak di tengah ruangan padam ditiup angin kencang. Dalam kegelapan total, Hadi merasakan suhu udara di dalam rumah menurun drastis, hingga napasnya mengeluarkan embun. Bau tanah yang biasanya samar, kini menjadi sangat pekat, menyesakkan dada. Saat kilat menyambar dan menerangi ruangan sesaat, Hadi melihat sosok itu. Di pojok ruangan, tepat di samping lemari tua milik ibunya, berdiri sesosok putih yang tinggi menjulang. Sosok itu terbungkus kain kafan yang kotor penuh noda tanah. Bagian kepalanya miring dengan sudut yang tidak wajar, seolah-olah tulang lehernya sudah patah. Dan yang paling mengerikan adalah bagian lehernya. Kain kafannya tampak sobek dan berantakan karena ditarik paksa. Hadi membeku. Sosok itu perlahan-lahan memutar kepalanya yang miring ke arah Hadi. Melalui celah kain yang terbuka di wajahnya, sepasang mata yang keruh dan penuh air mata darah menatapnya. "Tali, ku, kembalikan." Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi bergema langsung di dalam otak Hadi. Teror dari arwah ibunya tidak membuat Hadi bertaubat. Sebaliknya,
dia semakin gila. Dia beranggapan bahwa arwah itu hanyalah sisa yang akan hilang jika dia semakin kuat. Untuk membuktikan kekuatannya, Hadi mendatangi rumah juragan tanah yang terkenal pelit dan kejam di desa sebelah. Dia mendobrak pintu depan dengan sekali tendang. Sang juragan yang panik segera mengeluarkan senapan berburu dan menembak Hadi dari jarak dekat. Dor! Peluru itu mengenai dada Hadi, tapi bukannya menembus daging, peluru itu justru jatuh ke lantai seperti biji kacang yang dilempar ke tembok. Juragan itu pucat pasi. Kamu setan!" teriaknya. Hadi tertawa dingin. Dia mendekat, membiarkan sang juragan menebas pundaknya dengan parang. Parang itu patah menjadi dua saat mengenai kulit Hadi. Dengan satu gerakan cepat, Hadi menghabisi sang juragan tanpa ampun. Dia menjarah semua emas dan uang yang ada di rumah itu. Namun, saat dia hendak keluar, dia melihat bayangan di cermin besar milik sang juragan. Di balik punggungnya, sosok pocong ibunya tampak sedang memeluknya erat. Tangan jenazah yang kaku itu melingkar di leher Hadi dan wajah hancur ibunya menempel di bahunya. Setiap kali Hadi mengambil uang hasil jarahan, beban di pundaknya terasa semakin berat. Seolah-olah dia tidak hanya memikul harta, tapi juga memikul beban dosa dan jenazah ibunya kemana-mana. Uang yang banyak ternyata tidak bisa membeli kedamaian. Hadi mulai kehilangan kemampuan untuk melihat dunia secara normal. Setiap makanan yang ia beli dengan uang haram itu terasa seperti tanah di lidahnya. Air yang ia minum terasa anyir seperti darah. Dia mulai mengalami halusinasi visual yang parah. Semua orang yang dia lihat di jalanan tampak memiliki wajah ibunya yang sedang menangis. Dia kembali menemui Kiraga di tengah hutan untuk menanyakan kenapa teror ini tidak kunjung berhenti. Namun, saat dia sampai di gubuk itu, dia menemukan gubuk tersebut kosong dan sudah hancur, seolah-olah sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Di tengah reruntuhan gubuk, ada sebuah cermin retak. Saat Hadi bercermin, dia melihat penuaan yang sangat cepat pada wajahnya. Matanya mulai cekung, kulitnya memucat, dan yang paling mengerikan adalah di bagian perutnya. Tali pocong yang melilit pinggangnya mulai tumbuh menyatu dengan dagingnya. Serat-serat kain kafan itu merobek kulit perutnya dan masuk ke dalam jaringan ototnya. Dia tidak bisa lagi melepas tali itu meskipun dia mau. Tali itu sekarang menjadi bagian dari anatomi tubuhnya. Kiraga tidak pernah bilang bahwa kain kafan itu adalah parasit yang akan memakan inangnya. Hadi menyadari bahwa dia bukan memiliki ilmu kebal, tapi dia sedang perlahan-lahan berubah menjadi jenazah yang berjalan. Di tengah keputusasaannya, suara bisikan ibunya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Sebentar lagi, kita akan tidur bersama di lubang yang sama, Di." 1 minggu telah berlalu sejak Hadi menyadari bahwa tali pocong itu mulai menyatu dengan dagingnya. Namun, ada siksaan lain yang lebih mengerikan. Hadi tidak bisa lagi tidur. Setiap kali dia merebahkan tubuhnya di atas kasur, pemandangan di sekitarnya berubah. Langit-langit rumahnya seolah menutup perlahan, dan dia merasakan tekanan berat ribuan ton tanah menghimpit dadanya. Dia merasa sedang dikubur hidup-hidup. Setiap kali matanya terpejam, indera pendengarannya justru menajam. Dia bisa mendengar suara cacing yang menggeliat di dalam tanah, suara akar pohon yang menembus kayu peti mati, dan rintihan pelan ibunya yang berada tepat di samping telinganya. "Dingin, di sini gelap," bisik suara itu terus-menerus. Hadi terpaksa membuka matanya lebar-lebar, menyangga kelopaknya dengan jemari yang gemetar agar tidak tertidur. Akibatnya, matanya mulai memerah dan bengkak, urat-urat darahnya pecah, memberinya tatapan seperti iblis yang haus darah. Dia memiliki kekuatan fisik yang tak terbatas, namun jiwanya sedang terkikis oleh kelelahan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa ilmu kebal ini adalah penjara. Dia tidak bisa mati, tapi dia juga tidak bisa beristirahat. Putus asa karena siksaan tidur dan bau busuk yang semakin menyengat, Hadi memutuskan untuk mencari pertolongan dari dukun atau ahli spiritual lain. Dia menempuh perjalanan jauh ke desa seberang, menemui Mbah Jo, seorang sesepuh yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit gaib. Namun saat Hadi baru sampai di depan pagar rumah Mbah Jo,
pria tua itu langsung keluar dengan wajah pucat pasi sambil memegang sapu lidi dan garam. "Pergi, jangan bawa bangkai itu ke rumahku," teriak Mbah Jo dengan suara gemetar. "Tolong saya, Mbah, saya mau lepas dari kutukan ini," rintih Hadi sambil berlutut. Mbah Jo menggelengkan kepalanya dengan ngeri. "Itu bukan kutukan, itu adalah pernikahan. Kamu sudah menikahkan kulitmu dengan kain kafan kematian. Aku tidak melihat kamu, Hadi. Yang aku lihat adalah sesosok mayat yang sedang menggendong mayat lain di punggungnya. Ibumu tidak mau lepas karena kamu yang mengikatnya dengan gigimu sendiri. Pergi, sebelum seluruh desa ini ikut tertular bau kematianmu." Mbah Jo melemparkan segenggam garam ke arah Hadi. Saat butiran garam itu mengenai kulit Hadi, kulitnya yang kebal itu justru melepuh dan mengeluarkan asap hitam, menimbulkan rasa perih yang melampaui sayatan pisau. Hadi menyadari satu hal pahit. Senjata manusia memang tidak bisa melukainya, tapi segala hal yang bersifat suci atau murni akan menjadi racun yang menyiksa tubuhnya yang sudah terkutuk. Hadi kehilangan akal sehatnya. Di bawah pengaruh bisikan gaib yang semakin kuat, dia mulai percaya bahwa cara untuk melepaskan diri adalah dengan mengembalikan apa yang dia ambil. Namun, dia tidak tahu tali pocong mana yang harus ia kembalikan, karena kain itu sudah menyatu dengan ususnya. Dalam kegilaannya, Hadi kembali ke pemakaman desa setiap malam. Dia tidak lagi takut. Dengan tangan kosong yang kini sekeras batu, dia menggali makam-makam baru. Dia membongkar nisan satu persatu, mencari jenazah yang mungkin bisa memberinya petunjuk, atau sekedar ingin mencari kawan dalam penderitaan. Penduduk desa mulai menemukan makam-makam yang terbongkar secara brutal setiap pagi. Isu babi nepet atau hantu pencuri kain kafan mulai merebak. Namun tidak ada yang berani mendekati pemakaman di malam hari karena mereka sering melihat sosok pria tinggi besar dengan bau busuk yang sedang meratap di tengah pusara. Setiap kali Hadi membongkar makam, dia berharap menemukan kiraga atau setidaknya jawaban. Namun yang dia temukan hanyalah kegelapan. Di dalam salah satu liang lahat yang dia bongkar, dia melihat pantulan dirinya di genangan air hujan yang keruh. Wajahnya tidak lagi menyerupai manusia. Kulitnya mulai mengeras dan berwarna abu-abu seperti semen. Dan dari pori-pori wajahnya mulai keluar serat-serat putih halus, serat kain kafan yang mulai tumbuh keluar dari dalam tubuhnya. Saat sedang meratap di bawah pohon beringin tua dekat makam ibunya, Hadi didatangi oleh seorang pria bungkuk yang tubuhnya dibalut perban dekil. Pria itu adalah sisa-sisa manusia yang nyaris hancur. "Kamu juga mencari kiraga?" Suara pria itu parau, seperti gesekan kertas amplas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Darmo, mantan murid kiraga dari 10 tahun yang lalu. Darmo membuka perbannya, memperlihatkan pemandangan yang membuat Hadi mual. Seluruh tubuh Darmo telah berubah menjadi kain kafan yang mengeras. Dia tidak memiliki daging lagi, hanya susunan kain yang dipadatkan oleh ilmu hitam. Kiraga tidak memberikan ilmu kebal Hadi. Dia sedang mencari wadah untuk mengumpulkan kain kafan dari rahim-rahim yang dikhianati. Kita bukan muridnya, kita adalah kebunnya. Dia akan membiarkan kain itu tumbuh di tubuh kita sampai kita menjadi pocong sejati. Lalu dia akan memanen kulit kita untuk memperpanjang umurnya sendiri. Hadi gemetar mendengar kenyataan itu. Darmo menceritakan bahwa satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan mencari tali pusat yang asli yang disimpan kiraga di tempat persembunyiannya yang sebenarnya, di bawah sebuah kuil tua yang terkubur di puncak Gunung Kelabu. Namun, Darmo memperingatkan bahwa perjalanan ke sana akan sangat berat karena raga mereka akan terus memberontak saat semakin jauh dari tanah makam asal mereka. Hadi memutuskan untuk berangkat menuju Gunung Kelabu. Namun, begitu dia melangkah keluar dari batas desa, tali pocong yang melilit di dalam perutnya mulai bereaksi. Kain itu seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Ia mulai menarik otot-otot Hadi ke dalam, mencoba menghentikan langkahnya. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah ada tangan raksasa di dalam perutnya yang sedang meremas ususnya dengan kuat. Setiap 10 langkah, Hadi muntah. Namun yang keluar bukan sisa makanan, melainkan gumpalan benang putih dan tanah kuburan. Tubuhnya yang kebal senjata justru terasa sangat rapuh terhadap kehendak kain kafan tersebut. Di tengah jalan, dia bertemu dengan sekelompok perampok yang mencoba menghadangnya. Mereka menebas leher Hadi dengan golok. Golok itu patah, tapi Hadi tidak merasa senang.
dia justru menangis karena dia ingin mati. Dia ingin lehernya putus agar siksaan ini berakhir. Para perampok itu lari ketakutan saat melihat Hadi yang lehernya tetap utuh, namun mengeluarkan suara jeritan dari dalam perutnya. Di malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Hadi merangkak di aspal jalanan provinsi. Punggungnya semakin membungkuk karena beban gaib ibunya, yang kini terlihat semakin padat. Seolah-olah jenazah ibunya kini benar-benar sedang digendong secara fisik olehnya. "Jangan pergi, di sini saja bersama ibu," rintih beban di punggungnya. Hadi terus merangkak, tujuannya hanya satu, menghancurkan Kiraga sebelum dia benar-benar berubah menjadi tumpukan kain tak bernyawa. Hadi mulai menapakkan kakinya di kaki Gunung Kelabu. Hutan di sini berbeda dengan hutan jati di desanya. Pepohonan di sini memiliki dahan yang melengkung ke bawah seperti orang yang sedang meratap, dan akarnya menonjol keluar menyerupai jari-jari manusia yang sedang berusaha keluar dari tanah. Setiap kali kaki Hadi menyentuh tanah gunung tersebut, ia merasakan denyut yang sama dengan detak jantung di perutnya. Gunung ini adalah tanah makam raksasa. Siksaan fisiknya semakin menjadi. Karena tali pocong itu menolak untuk menjauh dari makam asalnya, setiap langkah mendaki terasa seperti kulitnya ditarik paksa dari daging. Di tengah perjalanan, udara mulai dipenuhi bau busuk yang sangat menyengat, lebih busuk dari bau tubuh Hadi. Dari balik pepohonan, muncul makhluk-makhluk kerdil dengan kulit pucat yang tertutup lapisan tanah. Mereka adalah tuyul makam, penjaga terluar wilayah Kiraga. Mereka tidak menyerang dengan senjata, melainkan dengan cara mengerumuni Hadi dan menjilati luka-luka melepuh di kulitnya, menghisap sisa-sisa energi kehidupan yang masih tersisa. Hadi mencoba memukul mereka, tapi tangannya yang sekeras batu justru menembus tubuh mereka yang seperti asap. Dia hanya bisa terus berjalan sambil menahan ribuan lidah dingin yang menjilati tubuhnya. Memasuki hari kedua pendakian, kondisi tubuh Hadi mencapai titik yang mengerikan. Di sela-sela lipatan kulitnya yang mengeras, mulai tumbuh jamur berwarna putih pucat. Jamur yang biasanya hanya tumbuh di kayu nisan yang sudah lapuk. Jamur itu bukan sekadar menempel, tapi akarnya masuk ke dalam aliran darah Hadi, menyerap nutrisi dari sumsum tulangnya. Setiap kali Hadi bergerak, jamur itu melepaskan spora yang membuat pernafasannya terasa sesak dan berat. Ilmu kebalnya masih bekerja, tapi dengan cara yang menyiksa. Saat ia terjatuh ke jurang berbatu tajam, tulang-tulangnya tidak patah dan kulitnya tidak robek. Namun rasa sakitnya tetap ada dan berlipat ganda karena tubuhnya dipaksa untuk tetap utuh dalam benturan yang seharusnya mematikan. Hadi merasa seperti gumpalan daging yang terjepit di dalam baju besi yang terlalu sempit. Di saat itulah, bayangan ibunya di punggungnya mulai bicara lagi. Kali ini dengan nada yang mengibah. "Lihat dirimu, Di. Kamu sudah jadi monster. Pulanglah ke pelukan ibu di liang lahat. Di sana kamu tidak akan sakit lagi." Godaan untuk menyerah dan mati terasa jauh lebih indah daripada melanjutkan pendakian ini. Di ketinggian yang mendekati puncak, Hadi sampai di sebuah celah sempit yang diapit dua batu besar menyerupai pintu gerbang. Di sana, jalannya dihadang oleh sesuatu yang luar biasa besar. Sosok itu tingginya 3 meter. Wujudnya merupakan gumpalan ribuan kain kafan yang saling menjahit diri, membentuk makhluk tanpa kaki yang melayang rendah. Makhluk ini dikenal sebagai Raja Pocong, akumulasi dari ratusan tumbal Kiraga yang gagal. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang terdengar seperti ratusan orang yang sedang tersedak tanah. Ia menyerang Hadi dengan cambuk yang terbuat dari jalinan tali pusat manusia. Hadi mencoba melawan dengan parangnya, tapi parang itu justru tertelan ke dalam tumpukan kain makhluk tersebut. Hadi dihantam hingga terpental menabrak dinding batu. Meskipun dadanya tidak bolong, benturan itu membuat organ dalamnya berguncang hebat hingga ia memuntahkan gumpalan benang putih yang sangat panjang. Dalam pertarungan yang berat sebelah itu, Hadi menyadari bahwa kebal senjata tidak ada gunanya melawan makhluk yang menyerang ruh dan mental. Dia mulai merangkak di antara sela-sela kain makhluk itu, membiarkan tubuhnya dicambuk berkali-kali demi mencapai puncak. Hadi nyaris kehilangan kesadaran saat berada di depan sebuah gua tua di puncak gunung. Di sanalah Kiraga diduga bersembunyi. Saat ia hendak masuk, sosok ibunya yang selama ini hanya berupa bayangan di punggung, tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wujud yang utuh seperti saat masih hidup.
Maksumi menatap anaknya dengan mata penuh kasih, namun lehernya tetap memiliki bekas gigitan Hadi yang menghitam. "Hadi, anakku, berhenti sekarang. Jika kamu masuk ke dalam, kamu akan kehilangan satu-satunya hal yang tersisa darimu, namamu," bisik ibunya. Maksumi menawarkan sebuah pilihan. Dia bisa membawa Hadi pulang sekarang juga, yang artinya Hadi akan mati seketika dan rohnya akan damai bersamanya, namun ilmu kebal itu akan tetap terkubur bersamanya. Atau, Hadi tetap masuk dan menghadapi Ki Raga dengan resiko jiwanya akan menjadi bagian dari algoritma abadi sang dukun. Hadi menangis. Dia mencium kaki ibunya yang terasa dingin seperti es. "Aku sudah melangkah terlalu jauh, Bu. Aku harus mengakhiri setan ini agar tidak ada lagi anak yang memakan ibunya sendiri demi harta." Dengan berat hati, sosok Maksumi memudar, meninggalkan Hadi sendirian di depan kegelapan gua yang haus darah. Di dalam gua yang diterangi oleh cahaya hijau redup dari jamur dinding, Hadi menemukan Ki Raga. Namun, Ki Raga tidak lagi tampak seperti manusia. Dia duduk di sebuah singgasana yang tersusun dari ratusan tengkorak yang masih dibalut sisa-sisa kain kafan. Perut Ki Raga membusung besar, dan dari pusatnya keluar ribuan kabel gaib yang terhubung ke setiap orang yang pernah ia beri ilmu hitam, termasuk Hadi. Ki Raga tertawa, suaranya menggema di seluruh gua. "Selamat datang, anakku. Kamu adalah hasil panen terbaikku tahun ini. Lihat, betapa indahnya kain kafan itu menyatu dengan jantungmu." Ki Raga menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan Hadi mendaki ke sini. Siksaan dan penderitaan selama pendakian justru membuat serat kain kafan di dalam tubuh Hadi semakin kuat dan murni. Ki Raga bangkit, dan setiap gerakannya diikuti oleh rasa sakit luar biasa di perut Hadi. Ternyata, tali pocong di perut Hadi adalah tali kendali yang dipegang oleh Ki Raga. Dengan satu tarikan jari Ki Raga, Hadi terjatuh dan merangkak ke arah sang dukun seperti anjing yang patuh. Hadi menyadari kebenaran yang paling pahit. Ilmu kebal yang dia banggakan sebenarnya diciptakan agar sang tumbal tidak bisa mati saat dikuliti hidup-hidup oleh Ki Raga. Proses pemanenan kulit kafan akan dimulai, dan Hadi tidak akan bisa pingsan sedetik pun saat kulitnya dikupas sehelai demi sehelai. Ki Raga mendekati Hadi yang tak berdaya di lantai gua. Tangan sang dukun yang kurus dan berkuku panjang mulai meraba perut Hadi, tepat di mana tali pocong itu menyatu dengan pusarnya. "Tahukah kamu, Hadi, kulit manusia itu fana, tapi kain kafan yang sudah dipupuk dengan pengkhianatan adalah abadi," bisik Ki Raga. Tanpa menggunakan pisau, hanya dengan kukunya, Ki Raga mulai menyobek kulit terluar perut Hadi. Rasa sakit yang dirasakan Hadi melampaui segala deskripsi manusia. Karena ilmu kebalnya, saraf-sarafnya tidak mati. Mereka justru dipaksa tetap aktif untuk merasakan setiap tarikan serat kain yang keluar dari dagingnya. Ki Raga mulai menarik serat-serat putih itu seperti menarik benang dari kain tenun. Setiap serat yang ditarik adalah bagian dari memori dan energi hidup Hadi. Hadi melihat pemandangan mengerikan. Saat serat itu ditarik, bayangan wajah ibunya yang selama ini mengikutinya ikut tersedot ke arah tangan Ki Raga. Ki Raga tertawa puas. Dia bukan hanya mengambil kulit Hadi, dia sedang memanen arwah Maksumi yang terikat pada tali itu untuk dijadikan bahan minyak keabadian. Hadi menjerit. Suara jeritannya memenuhi gua hingga jamur-jamur di dinding berguguran. Namun tubuhnya yang sekeras baja tetap kaku, membiarkan sang dukun melanjutkan proses pengupasan yang biadab itu. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, kesadaran Hadi mulai terseret masuk ke dalam dunia di balik serat kain kafan tersebut. Di sana, dia tidak lagi berada di gua, melainkan di sebuah ruang hampa yang dipenuhi oleh jutaan benang putih yang saling menjerat. Di dalam jeratan benang-benang itu, Hadi melihat wajah Darmo dan ribuan korban Ki Raga lainnya. Mereka semua tersiksa, menjadi bagian dari fondasi kekuatan sang dukun. "Hadi, jangan biarkan dia mengambil simpul terakhir." Suara Darmo terdengar dari tumpukan benang di dekatnya. Darmo menjelaskan bahwa tali pocong itu terikat pada satu simpul utama di jantung Hadi. Jika Ki Raga berhasil menarik simpul itu, maka jiwa Hadi akan selamanya menjadi budak di dalam kain kafan tersebut, dan tubuh fisiknya di dunia nyata
akan menjadi pocong abadi yang menjaga gua ini. Hadi melihat arwah ibunya meronta di tangan Kiraga yang sedang menarik serat dari perutnya. Maksumi menatap Hadi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengampunan yang dalam. Pengampunan itulah yang memberikan sedikit celah kekuatan bagi Hadi. Dia menyadari bahwa ilmu kebal ini adalah miliknya, karena dia yang menggigitnya, dia yang melilitnya. Dia harus mengambil kendali atas pakaian kematiannya sendiri sebelum Kiraga menguasainya sepenuhnya. Kembali ke realitas di dalam gua, Kiraga sudah mencapai simpul terakhir di dekat dada Hadi. Wajah sang dukun memerah karena kegirangan. Sedikit lagi, dan aku akan hidup 100 tahun lagi, geram Kiraga. Namun, tepat saat tangannya hendak menyemtak simpul itu, arwah Maksumi melakukan tindakan nekat. Dia melepaskan perlindungannya pada jiwa Hadi dan justru masuk sepenuhnya ke dalam tubuh Kiraga melalui luka di perut Hadi. "Apa ini? Keluar kamu, wanita tua!" teriak Kiraga panik. Tubuh Kiraga tiba-tiba bergetar hebat. Arwah Maksumi menggunakan ikatan batinnya dengan kain kafan tersebut untuk membalikkan alirannya. Energi yang tadinya dihisap oleh Kiraga, kini dipaksa kembali masuk ke tubuh Hadi dengan tekanan yang menghancurkan. Kiraga mulai menua dengan sangat cepat. Kulitnya yang tadinya kencang karena pesugihan, kini mengeriput dan rontok seperti kertas terbakar. "Hadi, hentikan ibumu, kita bisa bagi kekuatan ini," teriaknya putus asa. Namun Hadi tidak peduli. Dia merasakan panas yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Dengan sisa tenaga, Hadi memegang tangan Kiraga yang masih tertancap di perutnya. Dia tidak lagi takut pada rasa sakit. Dia memaksakan dirinya untuk bangkit, meskipun separuh kulit perutnya sudah terkelupas. Hadi memeluk Kiraga dengan erat. Ilmu kebal yang selama ini ia banggakan kini digunakannya untuk menjepit sang dukun. "Kita pergi bersama ke neraka, Ki," teriak Hadi. Karena arwah Maksumi masih berada di dalam sistem mereka berdua, terjadi sebuah ledakan energi spiritual yang dahsyat. Serat-serat kain kafan yang menyelimuti gua mulai bergerak liar, melilit Kiraga dan Hadi menjadi satu gumpalan besar. Gua di puncak Gunung Kelabu mulai runtuh. Singgasana tengkorak hancur berkeping-keping. Kiraga menjerit saat tubuhnya mulai terserap ke dalam kain kafannya sendiri, menjadi bagian dari tumbal yang selama ini dia kumpulkan. Hadi merasakan tali di perutnya mulai terbakar, melenyapkan serat-serat jahat yang telah menyatu dengan dagingnya. Namun, harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Saat gua itu runtuh sepenuhnya tertutup bebatuan besar, Hadi melihat ibunya berdiri di ujung lorong cahaya. Kali ini, leher ibunya tidak lagi berantakan. Maksumi tersenyum, mengenakan kain jarik putih yang bersih, tanpa noda tanah sedikit pun. "Sudah cukup, Nak. Mari pulang." Hadi merasakan tubuh bajanya perlahan melunak. Rasa sakitnya hilang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa sangat ringan. Dia telah menghancurkan sumber kutukan itu, meskipun dia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Beberapa bulan kemudian, di desa asal Hadi, orang-orang mulai melupakan pemuda yang dulu menggali makam ibunya. Makam Maksumi sudah diperbaiki oleh warga secara gotong royong, dan kini ditumbuhi bunga melati yang sangat harum, bukan lagi bau tanah yang busuk. Tidak ada lagi teror di pemakaman, dan Kiraga tidak pernah terlihat lagi. Namun di puncak Gunung Kelabu, di antara reruntuhan gua yang tertutup longsor, ada sebuah keanehan. Di sana tumbuh sebuah pohon besar dengan batang yang berwarna putih bersih, menyerupai tekstur kain. Penduduk sekitar menyebutnya pohon kain kafan. Konon, pohon itu sangat keras, dan tidak ada senjata tajam manapun di dunia ini yang bisa menggores kulit kayunya. Di bawah pohon itu, kadang terdengar suara bisikan dua orang yang sedang bercakap-cakap dengan tenang. Suara seorang ibu dan anak yang sedang melepas rindu. Hadi tidak mendapatkan emas, tidak mendapatkan kekayaan, dan dia kehilangan nyawanya. Namun dia mendapatkan satu hal yang jauh lebih berharga dari ilmu kebal manapun. Sebuah tempat istirahat di samping ibunya, jauh dari keserakahan dunia digital dan haus akan kekuatan. Kutukan tali pocong itu berakhir, menjadi legenda yang memperingatkan setiap anak untuk tidak pernah mengkhianati rahim yang melahirkannya demi ambisi yang fana. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan,
maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.